Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang di ibadah sekolah minggu kita. Pertama-tama Cece akan memperkenalkan diri dulu. Nama Cece C. Alicia. Dan di sebelah kanan Cece Jean. dan sebelah kiri Cece Adel. Oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kau telah memberi kami kesehatan pada hari ini untuk mengikuti sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya, semoga supaya bisa berjalan dengan lancar. Inilah doa dari anak-Mu, haleluya, amin. Sebelum kita memulai sekolah minggu ini, mari kita menyanyikan lagu Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku meditasi pada rumput hijau rentang. Yesus bersertaku, ku terbang tinggi di awan, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku, kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di ataslah, di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau petang. Yesus bersertaku, ku terbang tinggi di awan, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Stop Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diam di hatiku dan sucikan daku terus. Stop,
apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Dia di hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Hai, halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Jonathan ya adik-adik ya. Mari kita sebelum belajar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan kebaikan Tuhan. Saat ini kami kembali belajar dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk kami sudah memuji Tuhan tadi, dan saat kami dalam firman Tuhan, kiranya Roh Kudus berikan kami hikmat, pengertian, supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tidak terasa ya bahwa sekarang kita sudah di kelas yang baru. Nah, di kelas besar ini ada beberapa teman kita yang dia dari kelas 4 naik ke kelas 5, jadi bergabung bersama-sama di kelas besar. Nah, kemudian saat ini kita melanjutkan belajar firman Tuhan di buku ini adik-adik ya, buku Kenalkan Yesus Padaku ya, Show Me Jesus adik-adik ya. Nah, minggu lalu Lause Basit sudah menceritakan mengenai Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian sampai Maleaki ya adik-adik ya. Nah, di situ kita kembali mengingat bahwa Perjanjian Lama yang ditulis oleh para nabi, oleh para raja, mereka yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan rencanakan, yaitu menceritakan mengenai Tuhan Allah yang begitu berkuasa, begitu besar, dan Tuhan Allah itu mempunyai satu rencana yang sangat luas, sangat besar adik-adik. Apa itu rencananya adik-adik? Nah, kita ingatkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dari situ Tuhan Allah sudah mengatakan bahwa suatu saat nanti bahwa akan ada seorang juru selamat, seorang Mesias yang nantinya akan menebus dosa-dosa umat manusia, dosa yang mula-mula dilakukan oleh Hawa dan Adam ya. Nah, ketika kita sudah belajar di Perjanjian Lama kemarin, ketika kita sudah terakhir belajar di kitab Maleaki, Nabi Maleaki adalah nabi terakhir yang dipakai oleh Tuhan supaya Tuhan menyuarakan perintahnya, mengingatkan bangsa Israel untuk kembali lagi taat kepada Tuhan adik-adik. Nah, sesudah Nabi Maleaki itu ada masa selama 400 tahun adik-adik, di mana masa itu adalah Tuhan tidak lagi berbicara secara langsung kepada umatnya, bangsa Israel, baik itu melalui nabi-nabi ataupun yang lainnya. Maka seakan-akan ya adik-adik, masa 400 tahun itu Tuhan tidak memperhatikan umatnya,
tidak memperhatikan bangsa Israel. Nah, tapi sebenarnya bukan seperti itu adik-adik. Justru di dalam masa 400 tahun itu Tuhan mempersiapkan jalan untuk kelahiran dari Mesias atau Juru Selamat itu adik-adik. Siapa adik-adik? Nah, betul. Ya, adalah Yesus Kristus ya adik-adik ya. Nah, Maleakhi berbicara bahwa akan ada nanti seorang seperti Elia yang dia itu akan mempersiapkan jalan kepada Juru Selamat itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, di dalam Maleakhi pasal 4 ayatnya yang kelima ya, nah di situ dikatakan bahwa sesungguhnya aku akan mengutus nabi ya. Nabi siapa adik-adik? Ya, Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, di Maleakhi ini dikatakan itulah nubuatan Maleakhi yang nantinya akan digenapi pastinya ya adik-adik ya. Nah, kita mengingat dalam sejarah ya, terjadi dalam sejarah adik-adik bahwa ketika bangsa Israel itu ada di pembuangan di Babel, Persia, sesudah itu 70 tahun mereka kembali ke Yerusalem membangun kembali Bait Suci kan ya adik-adik, kita ingat ya, membangun kembali Bait Suci. Sesudah itu adik-adik datang lagi kerajaan yang lebih besar dari kerajaan Persia, yaitu kerajaan Yunani adik-adik. Rajanya itu adalah terkenal dalam sejarah itu adalah Alexander Agung atau The Great Alexander. Nah, dia inilah raja yang sangat hebat adik-adik. Dia punya ambisi untuk menguasai seluruh dunia adik-adik. Nah, pada saat itu Yerusalem juga menjadi daerah jajahan dari bangsa Yunani. Nah, pada saat itu ketika Yerusalem ini menjadi jajahannya kerajaan Yunani, maka Raja Alexander ini mengharuskan bahwa seluruh tatanan kehidupan, seluruh bahasa, seluruh tata cara itu mengikuti budaya kerajaan Yunani ya. Jadi yang terpenting adalah bahasa. Ketika itu bahasa orang Israel adalah bahasa Ibrani, bahasa Aram ya adik-adik ya. Nah, tetapi ketika dikuasai oleh kerajaan Yunani, maka bangsa Israel saat itu juga mau tidak mau harus bisa belajar bahasa Yunani. Nah, ini adalah salah satu cara Tuhan mempersiapkan bagaimana hal ini akan menunjang, membantu di dalam nanti menjelang kelahiran dan pelayanan dari Yesus Kristus ya, dan juga tentunya adalah pelayanan Injil nantinya adik-adik. Nah, kemudian adik-adik, ketika kerajaan Yunani ini juga akhirnya pecah, hancur ya adik-adik ya, karena saat itu banyak juga pemberontak yang melawan Raja Alexander Agung adik-adik. Nah, ketika itu dihitung di dalam sejarah adik-adik bahwa periode pecahnya kerajaan Yunani itu ya adik-adik ya, itu adalah selama 100 tahun ya. Kita belajar nantinya dalam sejarah itu adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, setelah kerajaan Yunani ini pecah, maka timbul satu kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Roma. Nah, kerajaan Roma inilah juga yang dalam sejarah kita ingat di dalam kelahiran Tuhan Yesus, di dalam pelayanan Tuhan Yesus ya adik-adik ya, bahwa kerajaan Roma ini sangat mempunyai peran yang sangat besar.
saat itu kerajaan Roma itu juga punya ambisi adik-adik, bahwa ketika mereka itu mengalahkan Yerusalem, menjadikan Yerusalem itu jajahan ya adik-adik ya, mereka itu membangun jalan, mulai membangun jalan adik-adik, jalan yang saat itu juga sangat bagus, yaitu jalan dari batu-batu adik-adik, sehingga jalan itu akan menghubungkan satu kota ke kota lain. Jadi dari Yerusalem ke Samaria, Yerusalem ke Yudea, bahkan ke kota Roma nanti sendiri adik-adik. Nah, saat itu Roma kerajaan besar, sehingga dia membangun infrastruktur, membangun jalan, membangun pelabuhan dan lain sebagainya adik-adik, sehingga itu menjadikan akses nantinya yang Tuhan pakai juga nanti sebagai persiapan dari juru selamat dan pekabaran Injil ya. Nah, ada satu pelajaran di kerajaan Roma ini yang selalu kita akan ingat. Di pelajaran sekolah juga pakai itu adik. Apa itu adik? Ada pepatah banyak jalan menuju Roma. Artinya itu apa adik? Artinya di dalam peribahasa kita banyak usaha, banyak cara untuk kita mencapai suatu tujuan adik-adik. Nah itu karena dulu memang jalan ke Roma itu sangat banyak sekali adik-adik, karena Roma yang membangun banyak jalan. Nah, kemudian ada satuan jarak yang sampai sekarang masih dipakai, yaitu satuan mil ya adik-adik. Mil itu adalah zaman sekarang ini sekitar 1,5 km adik-adik. Kalau di zamannya Romawi itu dia 1,6, jadi ada selisih 0,1 ya adik-adik ya. Jadi ada selisihnya adik-adik ya, 1,6 zaman Romawi dan 1,5 kita sekarang adik-adik. Jadi 0,1 km itu sama aja dengan 100 meter ya adik-adik ya, bedanya adik-adik. Nah, kemudian kita kembali lagi adik-adik, bahwa ketika masa dari Maleakhi sampai ketika kita buka perjanjian baru ya, perjanjian baru adik-adik kita buka, maka kita langsung menemukan di Matius pasal 1, yaitu mengenai apa adik-adik? Silsilah Yesus Kristus, yaitu dari Adam manusia pertama sampai Yesus Kristus anaknya Yusuf dan Maria kan ya adik-adik. Nah, dari silsilah itu sejarah mencatat bahwa itulah salah satu rencana Tuhan, bagaimana Tuhan terus memelihara akan janjinya adik-adik ya, akan janjinya. Kita mengingat bahwa di perjanjian lama itu adalah kisah tentang Allah yang begitu luar biasa, yang banyak menubuatkan hal-hal mengenai keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan nantinya di perjanjian baru itu semuanya nubuatan itu akan digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus ya. Itu kerangka besarnya ya kita mengerti apa isi Alkitab itu ya, bahwa Alkitab itu menceritakan tentang Tuhan Allah dengan rencana keselamatannya di dalam Yesus Kristus. Nah, kita bisa melihat ya beberapa contoh di dalam perjanjian lama yang itu digenapi di dalam perjanjian baru. Contoh ya adik-adik ya, bahwa di dalam lembar gereja kita, cari tahu kita ya adik-adik ya, bahwa di dalam Kejadian 3 ayat 15 di situ dikatakan bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena godaan dari ular yang merupakan iblis, maka Tuhan Allah mengatakan bahwa aku akan mengadakan pemusuhan antara engkau dan perempuan ini, sehingga keturunanmu dan keturunan perempuan ini akan terus adik-adik ya mengalahkan, yaitu keturunan perempuan akan meremukkan kepala
ular dan keturunan ular itu akan meremukkan bumi. Nah itu di ketika kejadian Adam dan Hawa. Digenapinya di mana adik-adik? Digenapinya adalah di ketika Tuhan Yesus itu lahir adalah keturunan daripada Adam dan Hawa. Maka Tuhan Yesus ketika dia disalibkan, maka dia mengalahkan dosa, kutuk dosa, dan mengalahkan iblis. Kemudian adik-adik, bahwa ketika Tuhan Yesus, ketika di Yesaya 53 ayat 5 dikatakan bahwa tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah ini adalah ketika Tuhan Yesus itu disalib di Golgota, maka dia tersalib ditikam oleh lembing, oleh tombak tentara itu adalah karena kesalahan dan dosa-dosa kita, ya adik-adik. Dan oleh bilur, oleh darah Yesus kita yakin bahwa kita akan disembuhkan dan diselamatkan. Kemudian ada lagi adik-adik, dikatakan di dalam Mika pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa hai engkau Bethlehem Efratah yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel dari purba kala sejak dahulu kala. Siapa itu adik-adik? Hai Bethlehem Efratah, itu adalah kota kelahiran ketika Yesus lahir di Bethlehem, di sebuah kandang domba. Yesus Kristus itulah yang akan memerintah Israel untuk selama-lamanya sebagai raja. Ya, terakhir adik-adik, di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12b sampai 13 dikatakan bahwa maka aku akan membangkitkan keturunanmu, anak kandungmu, dan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini adalah janji kovenant dari Tuhan Allah kepada Raja Daud, kan adik-adik kita ingat ya. Nah di sini di dalam perjanjian lama itu sudah terjadi ketika Daud digantikan oleh Raja Salomo. Kemudian Salomo berlanjut lagi ke raja-raja di kerajaan Yehuda, dan akhirnya Yesus Kristus itu lahir adik-adik di dalam silsilah. Nanti kalau kita baca ya adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus itu juga lahir dari keturunan Raja Daud, adik-adik. Sehingga ketika Tuhan Yesus itu lahir, maka janji Tuhan Allah akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus akan memerintah di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Nah kan adik-adik, kita melihat bahwa inilah gambaran besar Tuhan Allah bernubuat di perjanjian lama dan digenapkan di dalam perjanjian baru. Nah, ketika kita sudah mengerti adik-adik ya, sudah tahu bahwa inilah sebenarnya yang isinya daripada Alkitab, bagaimana sikap kita adik-adik ya, bahwa sikap kita sebagai anak-anak Allah adik-adik, bahwa kita semestinya harus bertumbuh di dalam hubungan yang baik. Kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, juru selamat pribadi untuk saya sendiri ya. Kemudian juga untuk orang lain, banyak orang yang berdosa percaya kepada Tuhan, maka pasti akan diselamatkan. Nah ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, bagaimana sikap kita? Kita tidak lagi menjadi anak-anak yang mau hidupnya semau saya, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang melanggar perintah Tuhan. Tapi kita mau bahwa kita mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang baik. Bagaimana caranya adik-adik? Ada beberapa cara ya adik-adik.
untuk supaya bagaimana kita itu mempunyai satu relasi, satu hubungan yang baik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, adik-adik, kalau saat ini mungkin kita dalam beribadah, misalnya kita tidak rajin beribadah sekolah minggu, maka kita harus sadar bahwa ketika sudah diselamatkan Tuhan, maka kita itu seharusnya selayaknya kita itu rindu untuk memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Maka kita mau supaya kita rajin untuk ibadah sekolah minggu. Kemudian yang kedua, adik-adik, bagaimana dengan kita membaca Alkitab? Mungkin banyak di antara kita untuk membaca Alkitab itu, wah malas karena baca Alkitab itu membosankan. Kalau baca buku cerita, baca novel, bahkan mungkin nonton TV, main HP lebih enak. Iya memang adik-adik, semua hal dunia itu enak, tetapi ketika kita sudah belajar, isi Alkitab itu sangat besar, sangat indah sebenarnya adik-adik. Apa itu? Yaitu tadi cerita bagaimana besarnya Tuhan Allah dengan rencana keselamatannya melalui Yesus Kristus menebus dosa kita yang berdosa ini adik-adik. Ingat adik-adik, kita berdosa itu, upah dosa adalah maut. Artinya kita itu nanti akan dihukum Tuhan, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tetapi Tuhan mengasihi kita melalui Yesus Kristus, kita diselamatkan sehingga kita tidak masuk neraka tetapi masuk surga adik-adik. Nah, itu semuanya ada di dalam Alkitab. Jadi penting untuk kita membaca Alkitab itu lebih sering lagi, punya waktu khusus adik-adik. Ya, setiap hari kita membaca Alkitab. Seperti kita makan itu adalah makanan jasmani. Begitu juga dengan kita baca Alkitab, kita berdoa, itu adalah makanan rohani kita. Ya, berdoa adik-adik. Ada yang berdoa, kalau ingat aja langsung saya berdoa. Ada yang berdoanya hari ini berdoa, besok nggak berdoa. Nah, doa itu juga sebagai tanda bahwa kita itu adalah orang yang bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Bukan ada kekuatan kita sendiri adik-adik, tetapi kita itu mau meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan adik-adik, ya, sehingga ketika kita di dalam masa yang susah, masa yang sulit, maka kita berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya jalan keluar, kemenangan di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Oke, ya, itulah sikap kita supaya kita sudah ditebus Tuhan, maka kita punya sikap seperti itu, Tuhan senang. Oke, adik-adik ya. Oke, untuk hafalan kita, ya adik-adik ya, untuk minggu ini kita ambil dari Yohanes pasalnya yang pertama sampainya yang kedua. Jadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Oke, adik, kita kembali berdoa ya. Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk rencana besar Tuhan dalam hidup kami, bahwa Tuhan merencanakan satu keselamatan, menjanjikan juru selamat Mesias yaitu Yesus Kristus, sehingga kami yang mestinya berdosa ini dan dihukum di dalam api yang kekal dalam neraka, tetapi kami percaya kepada Tuhan Yesus menjadi penebus kami, maka kami menjadi anak-anak yang menang, pewaris kerajaan surga di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk hidup kami, belajar untuk hidup yang mempunyai relasi yang baik kepada Tuhan. Kami belajar untuk beribadah yang baik, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, jadi
jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus